Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75. Yeay. Welcome back to Istana Risa Channel, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini teman-teman kayaknya udah agak terlambat ya. Kurang lebih 1 minggu ya. Hari ini aku buat videonya tanggal 24 Agustus. Dan ulang tahun Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Tapi menurutku ya nggak apa-apa lah. Masih di bulan Agustus, masih di nuansa kemerdekaan. Oke, hari ini teman-teman aku akan bercerita tentang hal yang kulakukan pada saat 17 Agustus tahun ini. Pastinya kita semua udah paham banget ya kalau 17 Agustus tahun ini tuh berbeda dengan 17 Agustus yang biasa-biasanya. Yang paling mencolok sih sebenarnya kalau teman-teman sering lihat liputan di TV ya, pada saat upacara bendera 17 Agustus tuh kan biasa kayak, kalau aku sih dan keluargaku biasanya nungguin kayak momen paskibraka, gerek bendera, dan biasanya kan banyak gitu kan. Itu keren banget sih menurutku. Lalu momen yang biasanya aku paling tunggu-tunggu dan paling deg-degan, walaupun bukan aku yang melakukannya, adalah momen dimana paskibraka cewek itu naik turun tangga itu loh, ya kan? Waktu pagi itu dia naik untuk ambil bendera, lalu turun lagi. Terus sore orang yang beda setelah bendera diturunkan, lalu naik menyerahkan bendera ke presiden, lalu turun lagi. Itu menurutku momen yang benar-benar menegangkan kalau aku sendiri. Tapi tahun ini yang aku lihat di TV itu nggak ada. Mungkin karena pandemi ini jadi meminimalkan kontak dengan orang-orang, termasuk dengan presiden. Dan juga paskibrakanya tuh yang aku lihat cuma 3. Aku nggak tahu sih kenapa begitu, tapi kayak yang kuliah cuma 3 kayak gitu ya. Karena pandemi ini jadi berubah. Di perumahanku itu biasanya ada momen kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi sesama keluarga di perumahan ini kumpul-kumpul, masing-masing bawa makanan sendiri. Jadi kayak silaturahmi gitu antar warga. Tapi tahun ini tuh gak ada sama sekali. Dan pastinya kita semua tahu ya, dimanapun juga sih Indonesia tuh kental banget dengan tradisi kayak tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk. Tapi semua itu nggak ada tahun ini. Kenapa ya? Karena pandemi ini. Jadi untuk meminimalkan kontak dengan banyak orang. Di tahun ini tuh aku memutuskan melakukan hal yang berbeda banget. Jadi kalian tahu tanggal 17 Agustus itu apa yang kulakukan? Sebenarnya aku udah merencanakan dari H-1-nya, yaitu 16 Agustus. Aku udah rencana nih, kayaknya 17 Agustus tuh aku mau buat sesuatu yang beda deh, yang gak pernah aku lakukan sebelumnya, kayak gitu. Dan akhirnya aku lakukan. Jadi 17 Agustus tuh aku tuh bener-bener dress up lengkap, pakaian yang sangat-sangat lengkap, pakaian daerahku kayak gitu. Jadi pakaian daerahku itu aku terakhir pakai lengkap itu 5 tahun yang lalu pada saat prosesi lamaranku. Jadi aku ada buat 3 video dan itu ada di TikTok, yaitu ini ya, 3 video ini. Dan coba nanti aku akan tunjukin ke kalian. Tapi nggak tahu nih, suaranya kayaknya nggak bisa karena takutnya copyright. Rasa kayak butuh melakukan itu sih, karena mau menunjukkan bahwa aku ini bangga loh menjadi orang Indonesia, bangga loh menjadi bagian dari sebuah negara yang memperingati ulang tahunnya yang ke-75. Jadi belajar untuk melakukan hal yang positif, untuk ya menjadi momen yang membahagiakan juga sih buat diriku sendiri, daripada di rumah aja dan bingung mau ngapain, karena kalau kemana-mana juga gak terlalu bisa kan. Jadi ya sudah, aku membuat konten itu. Nah, itu adalah pakaian adat yang versi cewek ya, dari sukuku. Aku suku Rote. Kalau kalian nggak tahu Rote itu di mana, Rote itu adalah pulau terselatan di Indonesia. Cobalah cari di peta. Jangankan Rote. Sedikit cerita ya teman-teman. Waktu dulu aku awal-awal masuk kampus di Surabaya ini, aku kenalan tuh ya. Oh ya, aku dari Kupang. Pastilah ada yang komentar, hah, Kupang itu NTB ya? Kupang itu Maluku ya? Ya ampun, orang-orang ini geografinya kok nggak tahu. Ya Kupang ya NTT lah, Nusa Tenggara Timur. Nah,
Rote adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi pakaian yang aku gunakan yang tadi aku tunjukkan itu adalah pakaian adat suku Rote. Kalau yang cowoknya pernah Pak Jokowi juga pakai. Ini aku akan kasih gambarnya. Yang dipakai Pak Jokowi di kepalanya itu namanya tiilangga. Jadi itu aksesorisnya. Tapi aku akan tunjukin ke kalian aksesoris yang aku pakai pada saat aku menggunakan pakaian adatnya. Penutup kepalanya, bukan penutup kepala ya. Aduh, tajam nih. Ini hiasan kepalanya dipakai di sini ya. Namanya itu bulan molik atau bulan sabit. Bulan sabit, inilah bulan sabit ya. Seperti itu. Lalu ada kalung. Kalungnya ini seperti ini, kalung. Ya kalian pakai aja kayak biasa gitu loh. Dia ada seperti ini ya. Aduh, ini kuteksku nih harusnya ku hapus ya. Seperti ini dipakai gitu. Ada gelang ya untuk tangan ya, gelang dua. Lalu ada ikat pinggangnya. Ini ikat pinggangnya seperti ini, teman-teman. Coba aku pakai ya. Ini deh. Kayak gini ikat pinggangnya. Keren ya. Jadi ini ikat pinggangnya dan aksesoris yang lain tuh dari perak. Kalau aku baca-baca sih sebenarnya ada yang asli dari emas, tapi ya ini dari perak dan ini nggak mahal sih. Kalau kalian mau beli, aku tadi sempat cari di internet dan ternyata ada di e-commerce. Jadi ya kalau kalian mau beli kayak gitu loh. Kalian mau lihat videonya ada di TikTokku, itu yang paling lengkap, ada 3 video. Cari aja Isana Arisa dan jangan lupa like ya videonya, ada 3, itu aku pakai pakaian adat. Satu video itu transformasi dari aku belum dandan sama sekali sampai pakaian adat lengkap, dan aku sambil lip sync lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan itu. Terus 2 video lain itu aku nari sih. Nari. Oh ya, itu semua tuh bukan suaraku ya. Banyak yang nanya di video yang suara perempuan yang Tanah Air, itu suaranya ya kak? Bukan, itu bukan suaraku, itu aku cuma lip sync aja. Ada suara yang memang udah dari TikTok, suara orang lain yang nyanyi. Seperti itu sih teman-teman. Ya itu untuk apa ya, bagiku itu sebagai bagian aku mengapresiasi Indonesia, mengapresiasi dan merayakan, turut berbahagia untuk hari ulang tahun negaraku tercinta sendiri, Indonesia, kayak gitu. Nah teman-teman, selain itu aku juga sebenarnya di video ini aku mau mengajak kalian melakukan sesuatu, karena ini juga masih bulan Agustus, tapi sebenarnya bisa dilakukan sih kapan saja. Hanya menurutku momennya itu tepat. Kenapa tepat? Karena ya kita sedang masih dalam masa-masa memperingati hari ulang tahun negara kita tercinta, Indonesia, kayak gitu. Nah, aku mau mengajak kalian, ini semacam challenge. Kalau kalian mau ikut silahkan, kalau nggak mau ikut juga ya nggak apa-apa juga sih, tapi kalau bisa ikut sih lebih baik, kayak gitu. Challenge-nya adalah ayo kita sama-sama berdoa untuk negara kita, Indonesia. Jadi challenge berdoa untuk Indonesia. Aku ingat satu bagian yang terus mengingatkanku secara pribadi untuk ya berdoalah untuk tempat di mana Tuhan menaruhmu di situ. Kita bisa berdoa untuk kesehatan orang-orang Indonesia, kita bisa berdoa untuk kesejahteraan Indonesia sendiri, dan juga kita bisa berdoa untuk perekonomian, karena ya mungkin kalian juga udah mendengar berita-berita tentang perekonomian. Dan ya kita bisa melakukan bagian itu, bagian dimana kita mendukung dalam doa. Setiap orang pasti berdoakan, entah apapun agama kalian, tapi kita bisa mengambil bagian, yaitu bisa berdoa untuk Indonesia. Mungkin kita udah nggak di zaman dimana kita terlibat dalam peperangan dengan lawan, kita nggak di bagian itu ya, tapi bagian sekarang ini ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan doa. Nah, selain berdoa, saranku bagi kalian yang masih mahasiswa,
ya belajar aja yang terbaik sebagai bagian kalian melakukan peran kalian dengan terbaik, yaitu belajar sebaik-baiknya. Banyak banget yang aku dengar mereka merasa kayak aduh kuliah online itu sangat melelahkan, udah bosan kayak gitu. Nah saranku ya dengan cara melakukan peranmu sebaik-baiknya itu adalah caramu mendukung Indonesia. Terus bagi yang sudah kerja, ya berusahalah bekerja sebaik mungkin dan tetap berintegritas. Ya tidak mudah di dunia kerja, pasti ada banyak sekali tantangan, tapi ya lakukanlah bagian kita. Terus juga mungkin kita bisa terus mendukung produk-produk lokal ya. Kayak hari ini bukan promosi ya teman-teman, tapi aku tuh lagi minum kopi. Dan aku memang sering minum kopi semenjak beberapa bulan terakhir ini. Dan kopi yang aku minum ini adalah kopi Aceh dan enak banget kopinya, dan beli di salah satu e-commerce juga. Jadi memang aku dan suamiku kami karena sering minum kopi, kalau nggak minum kopi tuh sakit kepala kalau siang-siang. Dan kalian juga lihat ya, good idea start with great coffee. Jadi kopi itu menolong kami supaya kami tetap bisa tetap bisa gak ngantuk kalau siang-siang gini kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh produk lokal yang kami terus konsumsi. Kadang itu kami minum kopi Aceh, kopi Sidikalang, kopi Toraja, kopi ada yang dari Papua juga. Nah itu kami minum. Nah kalian bisa tuh mendukung orang-orang yang memang memproduksi produk-produk lokal. Itu juga bisa salah satu cara untuk mendorong perekonomian Indonesia untuk tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Oh ya, satu hal lagi teman-teman. Kemarin ya karena aku tuh bukan baru ya sebenarnya, aku sudah agak lama sih main TikTok, tapi baru sekarang ini agak intens. Dan kemarin itu di TikTok aku nonton satu film. Jadi memang TikTok itu entah gimana bisa ada yang memang upload film per 3 menit. Ada yang upload terus aku nonton loh keterusan, dan film itu adalah 2 Garis Biru. Memang film lama sih, bukan film baru, tapi menurutku edukasinya penting. Dan memang sekarang memang lagi viral banget karena salah satu pemeran utamanya sedang viral itu kan. Tapi aku bukan mau bicarakan oknum tersebut. Poinku adalah seks edukasi di film 2 Garis Biru itu keren banget sih. Bagaimana dampak pernikahan dini, dampak kehamilan dalam usia yang sangat muda itu tidak mudah, baik itu pasangan perempuan dan laki-laki maupun kepada orang tua dan juga kepada komunitas di sekitar, dan juga konsekuensi dengan kehidupan masa depannya mereka kayak gitu. Jadi menurutku itu contoh film yang sangat baik value-nya, dimana kita belajar untuk kita mengambil porsi kita dengan tepat. Jadi kalau masih anak muda ya lakukan porsimu dengan tepat kayak gitu. Belajar, bekerja, melakukan hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain. Kan banyak banget tuh ya sekarang juga orang-orang tuh pada mengkritik sana, mengkritik sini. Mungkin kita bisa belajar untuk stop mengkritik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah membuat hal-hal yang memang menginspirasi orang lain untuk ayo kita sama-sama melakukan hal-hal yang positif. Nah, kembali ke film 2 Garis Biru itu, teman-teman. Jadi di momen kemerdekaan ini juga aku mau mengingatkan kalian untuk jaga pergaulan, jangan sampai jatuh dalam hal-hal yang kalian belum siap untuk menghadapi konsekuensinya. Seperti itu. Oh ya, juga beberapa waktu lalu kan, kalau kalian lihat video-videoku yang sebelum-sebelumnya ini agak gencar ya tentang pornografi, dampak film porno, terus pokoknya berhubungan dengan pornografi kayak gitu. Ada yang bertanya, kok pornografi terus? Memang aku sengaja teman-teman di momen kemerdekaan ini, aku mau orang-orang yang melihat video-video di YouTubeku itu bisa merdeka dari pergumulan terutama pornografi. Memang tidak hanya dengan menonton video itu langsung bebas, tapi dengan video-video itu membuat orang-orang yang menonton itu sadar bahwa dampak dari pornografi itu sangat-sangat tidak baik.
sangat-sangat tidak sehat, baik bagi diri sendiri maupun relasi dengan orang lain. Itu aja sharing dari aku. Sekali lagi selamat ulang tahun Indonesia tercinta. Semoga tetap bisa menjadi tempat bagi segala perbedaan, dan juga semoga kita semua orang-orang Indonesia semakin menghargai perbedaan, semakin menyebarkan hal-hal positif, dan juga belajar menjadi orang yang lebih baik untuk mendukung Indonesia semakin baik. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya teman-teman. Kalau kalian punya ide, oh aku buat konten ini dong, konten itu dong, silakan komen aja di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan juga komen aja di bawah. Oke, itu aja. Dadah.